Saya mau jawab. Saya teruskan dulu. Ya, saya mau jawab apa yang disampaikan oleh nuduh sembarangan. Saya tidak nuduh. Rekayasa adu domba. Setiap ada masalah di Indonesia, solusi mereka cuma satu, radikal. Itu tuduhan dan fitnah, menggiring opini dan untuk kepentingan kapitalisasi politik berbasis gosip. Ini tidak boleh. Jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia? Tidak. Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri secara baik. Nggak usah bangga kau. Siapa kau? Ini ada ngaca ya. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Tujuan kita, kalau Mas Rizal nih pasti betul-betul buat rakyat. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis secara lebih cepat, bangkit kembali. Yakin kalau presiden diganti sama lu bisa lebih baik? Ya tunggu aja waktunya. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong nggak sembarangan saja. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo silakan. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Marah nih, masih dendam. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Waktu saya Menko-nya Jokowi, nggak bisa dipercaya tuh Jokowi. Dia ngomong ke kiri, tindakannya ke kanan. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Nah, Jokowi ternyata begini, makin kesini untuk memiskinkan rakyat secara struktural. Mau saya tabok karena di mana? Saya ini bertahun tahun di sini sabar. Ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru, insya Allah Rizal Ramli, ya kan? Ya saya tidak bermaksud menyindir. Kalau ada yang merasa tersindir ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya tersindir itulah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Misalnya itu, mau bangun ibu kota abal-abal, nggak ada kebutuhannya, duit kagak punya, buntutnya itu cuman bakal jadi ibu kota Beijing jilid 2 doang, penghuninya Cina-Cina dari Tiongkok. Loh, kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan, itu mempermalukan dirinya sendiri. Narasi ada Cina di belakang pembangunan ibu kota itu memang narasi yang mereka persiapkan untuk membangun kebencian terhadap pemerintah yang ingin Indonesia tidak Jawa sentris atau berpusat hanya di Pulau Jawa saja. Tapi kesannya ditanya, Rizal Ramli siapa dia? Dia nggak peduli dibilang geblek, tolol, yang penting 51% sama dia dukung dia. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang dengan kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan. Bahwa ada istana di situ, nggak ada masalah lah kalau udah keburu kebangun ya, kalau udah jadi. Tapi lain-lainnya bisa kok dibatalin. Jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Banyak pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak itu pasti masuk surga. Karena Bapak telah mewujudkan cita-cita 2 kepala negara untuk memindahkan, Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Ini pemindahan ibu kota itu bukan ujuk-ujuk, tapi melalui kajian-kajian.
Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Terlalu cepat menuduh. Baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang. Jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu yang mungkin Bung tidak tahu. Menurut saya perbanyak piknik dulu. Belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalin ini ide. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Itu aja repot. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Kita batalin ini, proyek ngada-ngada ini. Kekhawatiran ini coba mereka transform menjadi kekhawatiran buat rakyat. Tidak, yang khawatir mereka, yang takut mereka. Ini bahaya buat mereka, tidak untuk rakyat dan tidak untuk demokrasi. Merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Ini maksudnya cuma mau proyek doang. Mumpung masih 2 tahun lagi, ada duit 600 triliun. Jadi 2 tahun ada uang bancaan 120 triliun. Buktinya apa? Bahwa kemudian pemerintah mengajukan sebuah rancangan dan dia mempertahankan argumentasinya, itu bukan pemaksaan. Kita bangun ibu kota baru oleh swasta, nanti pemerintah nyewa. Ini kan lucu banget, orang udah punya rumah bagus, lokasinya bagus, bangun, buat, kemudian nyewa di tempat baru. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Banyak sekali di seluruh dunia membangun ibu kota baru yang gagal. Merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Tapi untuk memindahkan, membuat daerah maju itu bukan begitu caranya. Jadi mohon maaf, jangan pakai cara, udah gagal dah. Orang-orang self-center biasanya melihat dunia ini dari apa yang dia lihat. Dia mengkaji segala sesuatu dengan melihat dirinya sebagai pusat. Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa. Kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di metaverse, justru kita harus menjaga universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus dipelihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, keladi-keladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil. Harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar. Dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan. Pilihan Presiden Joko Widodo menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru menuai perdebatan dalam rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR RI. Ya, saya berharap para elit kekuasaan yang kompak lah, bersemangat dan bergembira, penuh kasih sayang mengatur jalannya negara ini. Ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Alasan dipilihnya Nusantara karena nama itu sudah dikenal sejak lama, dan yang lebih utama lagi, nama itu ikonik dan di internasional juga mempresentasikan kemanjemukan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menetapkan titik simpang sodetan ke arah ibu kota negara
yang jaraknya dari jalan tol Balikpapan Samarinda itu hanya sekitar 37 kilo ya, atau paling banyak itu sekitar 41 kilo. Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan.